adik-adik untuk mengambil waktu saat teduh ya. Nah, silakan saat teduh. Ya, adik-adik, kalau sudah selesai saat teduh, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Kita akan memuji Tuhan lagi. Kasih Yesus indah, oh indah. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Adik-adik persiapkan sikap doanya. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, pada pagi ini kami akan beribadah kepadamu, biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, meskipun pada saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing secara virtual ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca pujian Mazmur. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Ya, bacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 117, ayatnya yang pertama sampai kedua. Sekali lagi, Mazmur 117, ayat 1 sampai 2. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik, sekarang kita akan menaikkan pujian untuk merespon pujian Mazmur tadi. Kita naikkan pujian kasih-Nya seperti sungai. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Christine. Nah, tapi sebelumnya adik-adik persiapkan Alkitabnya, duduknya yang rapi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bunda Christine. Selamat pagi adik-adik, Shalom, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita masih bisa beribadah secara virtual untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita buka Alkitab kita dari Filipi 1 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Filipi 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Sebelum kita membaca
firman Tuhan ini, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan marilah kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih jika sampai saat ini kami masih bisa bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi penguat iman kami. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami Tuhan, biar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu ini. Singkirkan penghalang firman-Mu, kuasai akal budi marifat kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Mari kita baca bersama ya adik-adik ayat dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Salam. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Puji nama Tuhan. Adik-adik, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaatnya di Filipi pada waktu Rasul Paulus di dalam penjara. Rasul Paulus di penjara karena memberitakan firman kebenaran Tuhan. Jadi pemerintah waktu itu tidak menyukai Paulus karena Paulus memberitakan berita kebenaran Tuhan. Jadi akhirnya Paulus dijebloskan di dalam kepenjara. Tetapi walaupun Paulus di dalam penjara, dia tidak berhenti untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan. Dia tetap menulis surat kepada jemaat-jemaat Filipi yang pernah dia layani di luar sana. Bersama Timotius, Paulus menulis surat kepada jemaatnya. Jadi Paulus tidak sombong, dia tidak menulis sendiri, tapi dia didampingi oleh temannya yang setia, yaitu Timotius di dalam penjara. Di dalam penjara, Rasul Paulus sangat mengucap syukur karena kehidupan jemaat di Filipi senantiasa hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Dan Paulus senantiasa berdoa bagi jemaat Filipi supaya jemaat selalu diberikan kekuatan iman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Paulus mengucap syukur setiap kali mengingat jemaat di Filipi? Paulus sangat mengucap syukur karena ada beberapa hal Paulus sangat mengucap syukur karena jemaat di Filipi tetap kuat imannya, yaitu apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi memberi dampak yang baik bagi orang-orang. Jadi jemaat di Filipi waktu itu menjadi terang, menjadi sinar bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi
seperti adik-adik diharapkan di sini, adik-adik dalam berteman, dalam bergaul terhadap teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, diharapkan adik-adik menjadi terang, adik-adik bisa menjadi contoh yang positif bagi teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, persekutuan yang mereka bangun memberi kekuatan bagi mereka untuk menjalani proses kehidupan yang Tuhan nyatakan. Jadi di sini jemaat Filipi itu kompak, jemaat Filipi itu solid. Dia berbuat kebaikan, dia saling mendukung, saling mendoakan, tidak egois, tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi melainkan mereka bekerja bersama-sama, melayani masyarakat yang ada, bersama-sama, saling mendukung, saling menopang. Itu juga diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada adik-adik pada saat ini. Adik-adik juga harus kompak dengan temannya untuk berbuat kebaikan tentunya. Jadi adik-adik bisa menolong sesama dengan teman-teman yang lain. Jangan egois, saling mendukung, saling mendoakan, apalagi mendengar ada teman yang sakit. Jangan dibully, tapi didoakan. Walaupun sekarang kita mendoakannya secara dengan tidak langsung ya, karena kita memang tidak boleh bertemu. Kita bisa mendoakan lewat kirim WhatsApp, atau kita bisa video call bersama teman yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Yang ketiga, apa yang jemaat Filipi berbuat memberi dampak yang positif bagi masyarakat. Jadi jemaat Filipi tidak menjadi batu sandungan bagi masyarakat atau bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi diharapkan adik-adik juga demikian ya, tidak menjadi batu sandungan bagi teman-temannya. Karena adik-adik itu adalah Alkitab terbuka. Tidak mungkin teman-teman adik-adik yang belum mengenal Tuhan Yesus mau membaca Alkitab yang setebal ini. Adik-adik saja yang sudah menjadi pengikut Kristus belum tentu ya mau membaca Alkitab yang setebal ini. Harus disuruh sama mamahnya, harus diingatkan terus. Apalagi teman-teman adik-adik yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, adik-adiklah harus menjadi Alkitab terbuka. Adik-adik harus bersinar, adik-adik harus menjadi terang. Apa yang ada di dalam Alkitab ini, adik-adik implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa menilai adik-adik itu baik. Ya, jangan suka membuli temannya, jangan suka menyakiti hati temannya. Pokoknya berbuat yang baik-baik. Walaupun mungkin adik-adik dibully atau disakiti atau dihina oleh teman lain, doakan mereka. Karena kekuatan doa itu luar biasa. Jangan dibalas, karena kalau dibalas masalahnya tidak akan berhenti, akan terus menyambung karena selalu dendam. Tapi kalau kita doakan, Tuhan akan merubah hati teman adik-adik yang tidak baik terhadap adik-adik ya. Yang keempat, mengapa Rasul Paulus ini sangat bersyukur kepada jemaat Filipi? Iman percaya jemaat Filipi tetap kuat. Jadi walaupun di tengah tekanan, walaupun di tengah himpitan, walaupun diintimidasi atau ditekan oleh pemerintah yang ada saat itu, iman jemaat Filipi tidak goyah. Dia tetap memberitakan firman kebenaran Tuhan melalui perbuatan sehari-hari, melalui kelakuan mereka sehari-hari. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perkatakan, itu semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mereka tidak menjadi batu sandungan. Jadi masyarakat yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa melihat kehidupan jemaat di Filipi ini sesuai apa yang mereka wartakan, apa yang mereka katakan, sudah sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jadi tidak bertolak belakang. Jadi mereka memiliki harga diri. Kalau adik-adik mengatakan hal-hal yang tidak bagus,
mengatakan hal-hal yang tidak baik itu tidak sesuai dengan Alkitab. Bagaimana orang mau bisa percaya Tuhan Yesus akan menjadi hinaan, akan menjadi cibiran bagi orang lain. Oh, itu ya anak Tuhan Yesus kayak begitu kelakuannya ya. Oh, orang Kristen itu begitu ya, kan seperti itu ya. Jadi diharapkan adik-adik semuanya bisa tetap menjaga kelakuan, bisa menjaga perkataan dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah jemaat Filipi semakin bertumbuh karena mereka saling mendukung, saling membangun, dan saling membantu. Dengan jemaat Filipi ini hidup seturut dengan perintah Tuhan Yesus, apa yang ada diajarkan oleh Tuhan Yesus, tentunya banyak orang yang menilai jemaat Filipi ini perlu dicontoh. Jadi mereka penasaran kenapa sih jemaat ini begitu kompak, kenapa sih jemaat ini begitu kokoh, dia saling membantu, dia menolong, dia saling membahu-membahu tanpa pamrih, menolong orang tanpa melihat suku, agama. Jadi mereka menolong orang saja. Mereka tidak pernah bertanya agamamu apa, sukumu apa, kamu dari mana. Tidak, setiap kali mereka melihat orang yang perlu ditolong, mereka langsung menolong dengan penuh sukacita, tulus, ikhlas, tanpa tanpa beban, jadi tanpa mengharapkan apa-apa, tanpa pamrih ya. Kalau kita menolong pakai pamrih, biasanya kalau orang itu tidak berbuat baik lagi pada kita, kita ngomel ya, kita ingat-ingat. Dulu saya pernah berbuat baik sama dia begini, A, B, C, D. Kita ingat semua apa yang pernah kita perbuat pada mereka, tapi balasannya dia kok seperti ini. Itu namanya kita menolong tanpa tidak ikhlas. Tapi kalau kita menolong atau membantu orang dengan ikhlas, kita lupa apa yang pernah kita lakukan. Tapi orang itu yang mengingat apa yang pernah kita lakukan, kebaikan apa yang pernah kita lakukan terhadap orang itu yang mengingat, bukan kita. Itu namanya kita menolong dengan ikhlas. Nah, itulah yang dilakukan oleh jemaat Filipi pada waktu itu. Sehingga jemaat ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang karena banyak masyarakat yang belum mengenal Tuhan Yesus ingin tahu, ingin menyontoh perbuatan mereka. Oh, ternyata mengikuti ajaran Tuhan Yesus itu membuat damai, sejahtera, kasih, setia ya. Mereka saling mengasihi, saling menolong, menopang seperti itu. Apa yang harus adik-adik lakukan agar mendapat menjadi saksi Kristus? Ya. Jadi adik-adik itu kan seperti Bunda katakan tadi di awal, adik-adik harus menjadi Alkitab yang terbuka. Jadi apa yang harus dilakukan? Melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita di tengah masyarakat. Jadi kita harus melakukan yang baik, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kita sudah mengenal, kita sudah mengerti ajaran Tuhan Yesus, itu yang kita lakukan. Jadi jangan kita berkata tidak sopan terhadap teman kita, jangan kita sombong terhadap teman kita ya, walaupun kita mungkin lebih dari mereka dalam hal ilmu ataupun dalam hal finansial, kita tidak boleh sombong. Semuanya ada sama, kita saling membantu seperti itu. Terus yang baik-baik atau lagi kita tidak boleh mengolok-olok, ya, tidak boleh membuli. Walaupun warna kulit kita berbeda, rambut kita juga berbeda, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Mata kita berbeda, ada yang sipit, ada yang besar. Kita nggak boleh mengolok-olok. Jadi anggap semua teman itu adalah sama, anggap semua teman itu adalah tim kita. Jadi kita bisa bergaul dengan mereka, tentunya pergaulan yang baik. Jangan bergaul dengan teman-teman ya mungkin yang banyak sekarang yang
salah jalan, mungkin ya teman-teman itu jangan kita bergaul mungkin sama mereka, kalaupun kita bergaul, kita menjaga diri baik-baik ya, menjaga diri, dan kita harus tetap ingat bahwa Tuhan Yesus tidak menghendaki kita untuk berbuat demikian. Yang kedua, memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang kita jumpai. Tadi seperti yang jemaat Filipi lakukan adalah mereka menolong, membantu dengan tulus ikhlas. Jadi memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita dimintain tolong sesuatu, kita harus menolongnya dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Jadi kalau ada orang yang meminta tolong, atau orang tua meminta tolong, atau teman kita meminta tolong kita dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, nggak usah kita dengan marah-marah ya, tidak usah kita ngerumun ataupun kita dengan berat hati langkah kita untuk menolong. Jadi itu yang harus adik-adik lakukan agar menjadi saksi-saksi Kristus. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan agar dapat melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Sehingga melalui kehadiran kita, nama Tuhan Yesus dimuliakan banyak orang. Berilah yang terbaik bagi setiap orang yang kita jumpai sehingga kita layak disebut anak-anak Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bunda Christine untuk firman-Nya yang sudah disampaikan. Nah, sekarang adik-adik kita akan merespon firman Tuhan tadi dengan menaikkan pujian Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, mari kita siapkan hati, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur bila pada hari ini kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Beri kami kekuatan ya Tuhan, beri kami kemampuan, beri kami akal hikmat, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah masyarakat yang belum mengenal Engkau. Kami juga berdoa pada hari ini untuk semua adik-adik, anak-anak, agar tetap dalam keadaan sehat, walaupun mereka sekarang sedang di rumah, mengurangi aktivitas, tapi kami berdoa untuk mereka supaya mereka selalu dalam keadaan sehat, keluarga mereka sehat, orang tua mereka sehat semua, dan mereka kuat menghadapi virus yang saat ini sedang terjadi. Kami juga berdoa buat kakak-kakak dan bunda-bunda layan, agar Tuhan Yesus juga memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, memberi kesehatan kepada mereka, sehingga kakak-kakak layan dan bunda-bunda layan ini dapat terus melayani anak-anak Tuhan dan memberitakan firman kebenaran Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya COVID-19 ini segera berlalu, biar kami dapat hidup normal kembali
kami dapat bersekolah kembali seperti semula, bertemu dengan teman-teman kami yang lain, karena kami sangat rindu Tuhan untuk berjumpa dan bermain bersama dengan teman-teman yang lain. Kami berdoa juga pada pagi hari ini untuk teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau sehatkan kembali tubuh mereka dan mereka dapat kembali beraktivitas dengan penuh sukacita dan gembira. Tuhan, kami alaskan semua doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya, masukkan dalam amplop. Nanti bisa diserahkan ke gereja melalui mama atau papanya ya. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Kita naikkan persembahan syukur kita ke dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami sudah memberikan persembahan ya Bapa, dan ini juga datang daripada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah kiranya Engkau berkati persembahan ini, dan juga biarlah kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Kita akan nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Untuk menutup ibadah kita akan berdoa. Sikapnya, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami berkesempatan ya Bapa untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami, dan juga biarlah kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu ini ya Bapa, beserta juga dengan kakak Layan. Kiranya Engkau berkati ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan ya Bapa. Kiranya Engkau berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita jongkok semua. Nanti hitungan ketiga kita lompat sama-sama ya.